Kali ini saya akan menceritakan sedikit nih cerita horor dari supir mobil ojek dan angkot saat kejadian gempa pada tahun 2009 di Kota Padang yang menewaskan hampir 1117 dan 1214 luka berat. Jadi, pada tahun 2009 terjadilah gempa bumi di Sumatera Barat dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17:16 waktu Indonesia Barat. Itu bertepatan pada tanggal 30 September 2009. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat dari laut Kota Padang. Pada suatu hari saya pulang kampung bersama supir travel. Bapak ini dulu supir minibus. Bapak ini bercerita pengalaman dia. Dulu waktu gempa di Padang banyak orang yang meninggal. Ada mati yang mengenaskan. Sesudah 3 hari kejadian, bapak ini pulang dari Padang nih. Sesudah mengantarkan penumpang dan dia mau ke arah pulang. Mobilnya nih kosong. Di tepi jalan, bapak ini melihat ada sekelompok orang yang melambaikan tangan ingin menumpang. Wih, lantas bapak itu bertanya mau kemana? Mau ngikut pak, katanya. Kata mereka, bapak itu terheran kan? Masa ngikutin saya, katanya. Bapak itu berpikir mungkin mereka numpang bisa saya nganterin mungkin ya. Dan sesampai di rumah mereka diturunkan lagi. Itulah bapak itu berpikir kala itu. Iya, mereka numpang di dekat Teluk Bayur. Di sini jarang rumah orang. Di sini jarang loh orang kayak agak sepi gitu. Apalagi kalau malam kan sepi banget. Dalam perjalanan, bapak ini sering bertanya kepada sekelompok orang ini yang di belakang. Kalian mau dari mana sih? Katanya. Mereka menjawab dari Padang pak, di dekat Hotel Ambancang. Bapak ini belum berpikir kan, belum berpikir takut. Karena waktu itu Hotel Ambancang ini banyak orang yang meninggal. Bapak ini selalu berpikir positif. Bapak ini ngajak ngobrol, terus mereka diam. Suasana di bus sepi. Walau banyak orang, bapak ini ngeliat ke belakang wajah mereka itu kayak datar dan tatapan penuh nanar gini. Di sini bapak ini sudah terheran. Mereka tenang duduk diam, tegang, gak seperti manusia kebiasaan dalam mobil katanya. Terus bapak ini kan cuek, dan bapak ini cuek-cuek, dan bapak ini mulai kayak merasa keanehan gitu. Lama-lama timbullah takut. 2 jam perjalanan di suasana yang sepi, bapak ini ngeliat ke belakang. Betapa kagetnya bapak ini melihat semua orang kosong. Sepi guys, nggak ada orang. Bapak ini kan kaget. Kagetnya bukan main. Soalnya mobil nggak berhenti dengan kecepatan minimal 40 km per jam. Mana bisa orang lompat ya kan? Dengan kecepatan seperti itu. Lagian kaca-kacanya pun ditutup. Terus bapak ini langsung lah baca ayat kursi, lalu istighfar 5 menit. Lalu bapak ini berdiam lah sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan mobil dalam keadaan diparkirkan di tepi jalan. Wah, gimana tuh coba? Jadi selanjutnya bapak ini sempat sok kan, dan gak berani pulang sendirian guys. Karena mungkin aku takut nih mana tuh orang tuh datang lagi kan. Ya namanya sendirian ya di mobil, pasti takut lah. Terus aku juga diceritain dari supir angkot nih. Dia bercerita tentang masalah gempa tadi. Jadi ada orang juga yang menumpang di dekat Hotel Ambacang dengan darah dan banyak dan kaki hilang. Dia melambaikan tangan nih kepada supir angkot. Semenjak kejadian itu dulu, dekat Hotel Ambacang ini ramai semenjak kejadian sepi. Sekarang udah didirikan hotel baru di situ, yaitu sebut inisialnya, sebut saja Asina Hotel ya mungkin. Jadi ada juga nih cerita dari ojek. Dia dapat penumpang dan lalu menyuruh berhenti di depan Hotel Ambancang. Di Hotel Ambancang juga. Karena kenapa ya di Ambancang? Karena mungkin di situ banyak yang meninggal ya mungkin di daerah situ. Makanya mungkin hotel itu kayak angker gitu. Lalu bapak ojek tuh bertanya nih, kenapa mbak kok malah singgah di sini? Sini kan sepi. Terus dia pakai bahasa Ojo lah. Ada tangan wakta tinggal sabala siko dah. Inyo disobi kan dalam bahasa Minang. Dibilangnya
Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ada tangan aku tinggal di sebelah sini. Terus bapak itulah kaget dan saking shocknya dia kabur. Soalnya kejadian tengah malam. Waktu itu reruntuhan bekas hotel Ambacang tuh masih belum banyak loh diperbaiki. Jadi kata penduduk setempat banyak tangisan tengah malam di situ. Wah, merinding banget kan? Dan juga yang minta tolong dengan nada lirih kayak pokoknya kayak waduh, kita bayangkan aja lah guys, di tengah malam saat kita lewat, kita mencari nafkah, tiba-tiba ada seperti itu. Bagaimana coba? Jadi untuk kawan-kawan nih, tolonglah berhati-hati dalam berjalan, dalam bekerja, dan kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa jangan sembarangan berhenti ya kalau di tengah malam. Kita pastikan dulu apakah itu benar-benar orang. Nanti jangan seperti kayak bapak angkot atau bapak mobil, supir mobil atau ojek tadi. Terima kasih.